Ketika Arya membuka matanya lagi, dia bangun karena aroma sangat menggoda. Dia tidak menyangka itu. Pria binatang harimau putih ini sebenarnya juga seorang pengurus rumah yang hebat. Dia tidak hanya memasak makanan untuknya, masih berusaha tidak mengganggu istirahatnya. Aku menjaga makanan tetap hangat sepanjang waktu. Tunggu sampai dia bangun. Arya bangun dan berjalan ke meja. Setelah makan malam dengan Leo, dia ingin memeriksa kondisi binatang kecil. Jadi, dia meminta Leo membawanya bersama. Leo tidak mengatakan apa-apa, apapun yang ingin dilakukan betina kecil, dia bersedia menemaninya. Dalam waktu singkat, mereka tiba di gua orc kecil. Ibu binatang kecil bernama Ava. Mereka menyambut hangat masuk ke gua. Di dalam gua, ada beberapa orc lain. Elena, yang telah mesra dengannya di siang hari, juga ada di gua. Sekarang, Arya berjalan ke binatang kecil dan melihat. Pada saat ini, dia tidak lagi demam sama sekali. Perutnya juga menjadi jauh lebih lembut. Seharusnya segera membaik. Tapi dia masih tidak bisa tidak merekomendasikan bahwa Mia masih muda. Kamu benar-benar tidak boleh makan terlalu banyak daging mentah mulai sekarang. Jangan lupa untuk mengisi ulang garam saat makan. Dengan cara ini, tidak mudah sakit. Ava terus mengangguk berulang kali. Artinya semuanya terserah dia. Tidak banyak garam yang tersisa di rumah. Untungnya, anggota suku kami yang dikirim untuk mengambil garam akan segera kembali. Arya agak penasaran tentang di mana mendapatkan garam. Elena di samping dengan cepat menjawab terlebih dahulu. Pergi ke pantai untuk mendapatkan garam. Pantai tidak hanya memiliki garam halus, masih putih dan bersih. Berbicara tentang laut, bismen lain di gua. Mereka semua mulai mengoceh, masing-masing menambahkan 2 sen mereka sendiri dalam percakapan. Tapi pergi ke pantai terlalu berbahaya. Aku mendengar ada putri duyung di sana yang memakan jiwa manusia. Arya bingung, karena begitu berbahaya, mengapa repot-repot pergi? Menghadapi pertanyaan betina cantik, jantan singa yang bersemangat menjawab dengan antusias karena garam yang diekstrak dari mereka berkualitas baik dan berlimpah dalam jumlah. Dan bisa menjual banyak kristal juga. Keuntungan lain adalah perjalanan ke pantai. Kamu bisa pergi ke suku yang lebih lemah, menukar garam dengan jantan mereka yang tidak bisa mereka jaga tetap hidup. Ada terlalu banyak betina. Populasi suku akan secara alami tumbuh semakin besar. Arya terus bertanya, jadi berapa banyak orc yang ada di suku kita? Menghitung kamu, suku kita memiliki total 876 orc. Betina 36, jantan 840. Arya mendesis. Dia berpikir pada dirinya sendiri, rasio ini benar-benar mengejutkan. Pada saat ini, orc jantan tiba-tiba menyela Arya. Apakah kamu betina dewasa? Di kelompok kami, ada aturan. Ini tentang betina setelah mencapai kedewasaan menambah pasangan baru setiap tahun. Pada akhirnya, setiap betina harus menemukan setidaknya 20 pasangan jantan. Arya ketakutan mendengar ini. Dia benar-benar tidak ingin menanggung begitu banyak wajah yang familiar. Dia dengan cepat berbohong dan mengklaim dia belum cukup umur. Leo di samping. Awalnya, semua orc di gua memiliki pasangan. Baru menghela napas lega. Hatiku ada di tenggorokanku untuk mendapatkan lagi saat ini. Paling banyak setahun. Dia harus membawa Arya pergi dari sini. Arya tidak bisa menerima semakin dia memikirkannya. Dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi untuk membahas topik ini. Jadi, dia berbalik ke Leo berkata, aku agak mengantuk. Ayo kembali. Mendengar ini, Leo segera berpamitan dengan Bisman di gua. Memegang Arya dalam pelukannya, dia pergi. Kembali ke gua, Leo melihat wajah betina kecil yang tertekan, dengan lembut menghibur, Arya, katakan padanya jangan takut. Jika klan memaksa pernikahan padamu, aku akan membawamu pergi dari sini. Aku tidak akan membuatmu melakukan apapun yang kamu tidak mau.
Mata Arya menyala. Dia mengangkat wajah kecilnya untuk melihatnya. Leo menatap wajah betina kecil yang sangat cantik. Aku tidak bisa tidak melangkah maju dan memeluknya erat-erat, mengungkapkan tekadku padanya. Arya berdiri di sana tanpa bergerak. Bersikap baik dan biarkan Leo memelukku. Dia bukan tidak suka Leo. Terkadang bahkan ketika melihat senyuman menawan Leo, dia masih akan memerah dengan malu. Hanya tidak bisa melakukannya. Dia kemudian mengambil Drake dan Leo sebagai muridnya. Memikirkan ini, Arya merasa agak malu. Sialan, dia mengeluh keluar jalur sekarang. Setelah memeluknya sebentar, Leo melepaskan. Kemudian dengan suara agak serak, dia berkata kepada Arya, "Ayo tidur." Arya patuh setuju. Dia melirik tempat tidur Leo. Cukup besar untuk mereka berdua tidur di kedua sisi. Setelah mengeluarkan selimut kecilnya lagi, dia meringkuk di sudut gua dalam dan tertidur. Keesokan paginya, Leo keluar berburu. Arya di bawah tidak bisa keluar pintu. Dia dengan bosan mengklik membuka mal. Setelah menyelamatkan orc kecil, poin reputasi direktur, dia belum digunakan olehnya. Tepat sekarang, mari kita lihat apa yang bisa dibeli. Kamu sekarang bisa memilih satu mantra tingkat pemula. Dia memilih mantra jenis penyembuhan saat dia memikirkan menemukan sesuatu untuk mengujinya. Apakah trik sulap ini bekerja dengan baik atau tidak? Bayangan putih melompat ke gua. Leo baru saja kembali dari berburu. Arya dengan cepat melangkah maju dan meraih tangannya. Kamu kembali begitu cepat. Apakah kamu terluka? Leo memegang tangan dengan gadis untuk pertama kalinya, dan dia yang memulainya. Senyuman tidak bisa tidak menyebar di wajahnya. Tidak terluka, Arya memutar Leo sekali. Ada goresan dangkal di pahanya. Leo menjelaskan, cedera ini tidak ada apa-apa. Akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Arya tiba-tiba mendapat kilasan inspirasi. Ayo, Leo, biarkan aku menunjukkan trik sulap. Leo agak bingung, tapi masih memanjakan dan membiarkan Arya melakukan apa yang dia mau. Jenis sihir apa yang tidak pernah didengar sebelumnya. Arya meletakkan telapak tangannya di atas luka. Kemudian dia mulai mengumpulkan semua kekuatan dan memfokuskannya ke tangannya. Beberapa saat kemudian, luka mulai terlihat sembuh. Pada akhirnya, hanya jejak samar yang tersisa. Arya tersenyum dengan kepuasan besar. Hasilnya cukup bagus. Menyaksikan adegan ini, Leo benar-benar terkejut. Dia menarik Arya ke pelukannya. Berbisik. Sihir ini sama sekali tidak boleh dilihat oleh orc lain. Kamu tahu apa, gadis kecil? Kamu sudah cantik apa adanya. Jika orc menemukan lagi, dia juga bisa menyembuhkan luka. Sihir, ini bahkan lebih seperti direbut seperti orang gila. Arya patuh merespons. Biarkan dia yakin. Dia tidak bodoh. Dia mengerti prinsip tidak memamerkan kekayaan seseorang. Leo melihat wajah betina kecil yang agak pucat, dengan khawatir bertanya, bagaimana trik sulap yang menakjubkan seperti itu mungkin? Akankah itu membahayakan tubuh? Arya bergerak sedikit, merasakannya sedikit. Untungnya, hanya sedikit lelah. Leo memeluknya lebih erat, lebih baik menggunakannya lebih sedikit di masa depan. Tubuhmu sudah lemah untuk memulai. Jangan bekerja terlalu keras. Aku mengerti, semuanya baik-baik saja sekarang. Leo dengan lembut menyentuh wajah kecilnya dan tersenyum. Baru saja akan menciumnya. Pada saat yang tepat ini, suara tiba-tiba datang dari pintu masuk gua. Itu Elena. Dia memberikan instruksi kepada pasangannya. Biarkan dia membawa barang ke lubang. Setelah membawa beberapa lagi, Elena berkata kepada Arya, ini semua hadiah untuknya sebagai terima kasih telah menyelamatkan orc kecil. Arya berpikir Bisman semuanya begitu jujur, jadi aku tidak menolak menerima semuanya. Elena melihat bahwa Arya tidak menolak isyarat mereka. Aku suka dia lebih sekarang. Jadi, dia terus menariknya tanpa henti.
Tanyakan padanya nanti dari apa hal-hal dibuat. Kemudian dia bertanya apa yang dia makan untuk tumbuh begitu baik. Bagaimana seseorang bisa begitu cantik? Dia terus mengoceh dengannya. Arya mengusap dahinya. Dia juga benar-benar suka orang ini dengan kepribadian yang bebas dan santai, tapi dia memiliki sedikit kecemasan sosial. Masih tidak bisa menanganinya dengan baik. Tatapan memohonnya berpaling ke Leo dengan keputusasaan yang bersemangat. Leo mengerti. Dia menarik Elena, yang telah menempel pada Arya, menyatakan dirinya untuk beristirahat. Aku tidak bisa menampung mereka lagi. Tolong minta mereka pergi. Elena melemparkan tatapan penuh dendam. Memutuskan hubungan harimau putihnya dan Arya dengan dengusan tidak puas. Kemudian dia membawa pasangannya dan pergi. Setelah makan malam, Arya dan Leo berpisah. Dia tiba-tiba ingin keluar untuk berjalan-jalan untuk membantu pencernaan. Leo setuju dengan ragu-ragu. Sesaat kemudian, mereka berdua tiba di tepi hutan yang tenang untuk berjalan-jalan. Arya menarik napas dalam-dalam dengan mata tertutup. Harus mengatakan, lingkungan di sini benar-benar menyegarkan. Dengan angin malam yang lembut bertiup, dia merasakan gelombang kenyamanan dari kepala hingga kaki. Saat dia masih dalam pikiran, tiba-tiba, ledakan tawa dari mana-mana, memecah keheningan. Oh, ketua, jangan begitu tidak sabar. Yang, kamu belum muncul selama beberapa hari. Aku sangat merindukanmu. Tepat setelah suara yang membuat wajah seseorang memerah dan jantung berdebar segera datang. Setelah mendengarnya, Arya segera marah tidak menyangka pergi untuk berjalan-jalan. Bahkan lari ke perselingkuhan romantis pemimpin klan. Leo dengan cepat memeluk betina kecil di sampingnya, berjinjit menjauh dari medan perang yang berantakan ini. Mereka berdua kembali ke gua untuk beristirahat. Arya dengan tergesa-gesa mencurahkan semua pertanyaan yang telah membebani pikirannya. Apakah pemimpin klan tidak memiliki pasangan betina? Bagaimana dia berakhir bergaul dengan Yang? Menghadapi betina muda juga tidak tahu apa yang terjadi. Dia merasa seperti pandangan dunia yang masuk telah sedikit terguncang. Aku tidak pernah menyangka pemimpin klan yang biasanya terlihat serius di belakang layar. Dia benar-benar terlibat dengan sahabat putrinya. Tapi mengapa mereka berdua menyelinap tanpa go public? Sejauh yang dia tahu, istri kepala suku meninggal karena sakit lama. Kontrak pendamping di tubuh telah lama hilang. Jadi sekarang dia bisa bersama betina lain. Itu tidak akan meninggalkan bekas kontrak baru pada tubuh. Arya mengeluarkan, oh, jadi begitulah. Artinya betina sudah mati. Jantan bisa benar-benar lepas kendali. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Agak canggung untuk bertanya, Leo, apakah hanya dengan melakukan hal seperti itu kita bisa menikah? Leo menatap secara kasual ke pergelangan kaki betina kecil. Dia menjawab bahwa binatang liar memiliki cara unik membentuk ikatan. Kamu bisa membentuk kontrak dengan betina tanpa harus melakukan itu. Arya mendengarkan, tenggelam dalam pikiran, dia dengan lembut menyentuh tanda di pergelangan kakinya. Sedikit merasakan perpisahan dengan diri sendiri. Makan kata-kata sendiri hanya untuk menyelesaikan kontrak. Pada saat ini, dalam badan air jauh di dalam hutan, Drake membuka sepasang mata merah darah. Dia baru saja mengganti kulitnya. Tubuh juga dalam periode kelelahan. Pikiran Drake dipenuhi dengan pikiran tentang wajah kecil Arya. Aku benar-benar ingin kembali ke wanita kecilku segera, tapi dia masih membutuhkan waktu untuk pulih. Tunggu aku, Arya. Dia bergumam nama betina kecil tercinta kemudian perlahan tenggelam ke dasar air. Keesokan harinya Arya melamun di gua. Tiba-tiba ditarik oleh auman menyayat hati yang menyedihkan. Dia dengan tergesa-gesa meminta Leo membawanya untuk melihat apa yang terjadi. Ruang terbuka ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Para bismen berbisik di antara mereka sendiri, membahas sesuatu dengan nada teredam. Elena melihat Arya.
Dia segera berjalan ke arahnya. Arya kembali dengan tim pengumpulan diesel. Beberapa ork terluka dan tampaknya hampir mati. Dokter penyihir suku kami juga belum kembali. Sekarang, meskipun dukun dari suku Singa Emas dan suku Serigala Pucat telah tiba, tapi mereka juga tidak yakin. Elena menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Pada saat ini, Mini merebut kesempatan untuk melompat masuk dan berkata, Tuan rumah memicu misi acak. Menyembuhkan ork yang terluka parah bisa membuatmu mendapatkan poin reputasi. Arya menggertakkan giginya begitu keras hingga hampir hancur. Tidak bisakah kamu membiarkan dia menjadi penonton yang tenang? Putus asa menjadi pusat perhatian. Mini menjelaskan dengan ekspresi menyedihkan dan sedih. Aku hanya ingin membuat tuan rumah senang. Bisakah kamu menyingkirkan hukuman Diva secepat mungkin? Selain itu, kesempatan sulit didapat. Serang saat besi panas. Jangan lupa, kita masih punya trik penyembuhan itu. Dia harus bisa memperbaikinya dengan cukup baik. Lakukan saja tanpa menahan diri. Bukan masalah besar, aku akan kabur. Setelah mendengar kata-kata Mini, Arya mengerutkan bibirnya. Mini kecil ini sangat tidak dapat diandalkan. Di mana si lemah kecil itu bisa melarikan diri? Tapi apa yang dia katakan sebelumnya memang masuk akal. Dia menarik Leo ke kerumunan orang yang terluka. Dengan hati-hati menjajaki, dia berkata kepada dokter penyihir yang masih menyembuhkan, aku ingin mencoba menyelamatkan mereka. Dua dokter penyihir yang hikmat berpaling dengan tajam, kepala mereka baru saja akan memarahi wanita itu dengan tajam. Tapi ketika mereka melihat lebih dekat, ternyata itu betina kecil yang cantik. Mereka tidak kehilangan kesabaran di tempat, tetapi sebaliknya dia mengerutkan alisnya dengan erat. Keduanya menghadapi ork yang terluka parah ini. Itu sudah situasi yang putus asa. Sekarang aku mendengar seseorang bersedia mengambil alih perawatan mereka. Jadi mereka berdua bertukar pandang, setuju untuk membiarkan dia mencoba. Arya melangkah maju. Dia datang ke Max yang paling terluka parah. Max memiliki beberapa luka. Yang paling fatal adalah luka cakar di dada. Arya memeras herbal, teteskan ke luka ork, lalu dengan lembut letakkan tangan di atasnya juga. Sepertinya dia memegang obat herbal untuk menghentikan pendarahan. Dia sebenarnya diam-diam menggunakan sihir penyembuhan. Mempercepat penyembuhan luka, kemudian dia membungkus luka Max dengan kulit binatang. Setelah itu, dia menginstruksikan ork yang bertanggung jawab untuk merawat hal-hal di sampingnya. Hati-hati jangan sampai lukanya bersentuhan dengan air. Kedua dokter penyihir di samping menatap dengan mata terbuka lebar. Mereka tidak pernah melihat metode perawatan seperti ini sebelumnya. Aku hanya tidak tahu apakah itu bisa disembuhkan. 2 jam kemudian, Arya mengikuti. Menyembuhkan semua yang ada di tanah. Setelah merawat ork terakhir, Arya baru saja akan memaksakan dirinya untuk berdiri meskipun kelelahan. Tiba-tiba gelombang pusing datang dan dia pingsan. Ketika Arya bangun lagi, dia melihat Leo menatap dirinya dengan ekspresi tegang. Melihatnya bangun, jelas lega. Bagaimana perasaanmu, Arya? Apakah ada tempat yang sakit? Arya menutup mata dan mengambil semuanya. Kekuatanku telah kembali. Aku baik-baik saja sekarang. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi dengan ork itu? Leo menekan sebelumnya, berkata dengan lembut. Mereka semua bangun. Selain Max, bagaimana terluka terburuk? Masih berbaring di sana. Orang lain bisa bergerak. Arya mendengar ini. Dia menundukkan kepalanya dan jatuh dalam pemikiran mendalam. Sepertinya teknik penyembuhan ini benar-benar kuat. Bahkan di ambang kematian, mereka masih bisa diselamatkan. Saat dia masih tenggelam dalam pikiran, suara berani Elena berdering dari luar gua. Arya bangun. Tidak, aku masih memikirkan pergi ke pesta api unggun dengannya. Arya sedikit menatap kosong Leo. Pesta api unggun macam apa ini? Leo menjelaskan.
Tim merayakan orc yang terluka kali ini. Keluar dari bahaya, sebuah pesta diadakan. Tentu saja, mereka berhasil selamat kali ini. Kreditnya terutama karena kamu. Elena merebut topik dan menyela dengan mengatakan, aku mendengar ada pesta malam ini. Bahkan suku Singa Emas, kepala suku Serigala Biru juga telah tiba. Mereka mungkin ingin berterima kasih padamu secara langsung. Leo awalnya berpikir bahwa jika betina kecil belum bangun, hanya alasan sempurna untuk tidak pergi. Dia sebenarnya tidak benar-benar ingin betina kecil muncul terlalu sering. Tapi sekarang, karena Elena sudah melihat betina kecil yang terbangun, maka akan tampak agak tidak masuk akal jika kita masih tidak pergi. Arya, dia tidak pernah menghadiri pesta yang diselenggarakan oleh Beastman sebelumnya. Jadi, dia cukup penasaran tentang pesta ini. Jadi dia memberi isyarat kepada Leo untuk membawanya. Leo tertawa kecil. Dia membungkuk dan mengangkat betina kecil, berjalan keluar dari gua dengan Elena. Sesaat kemudian, mereka tiba di ruang terbuka di mana pesta api unggun sedang diadakan. Arya baru saja akan melihat-lihat ke sana kemari. Pada saat ini, pemimpin klan membawa 2 orang ke arahnya. Betina Arya, ini adalah Fang San, kepala suku Serigala Biru. Ini adalah Yan Yi, kepala suku Singa Emas. Mereka semua ingin berterima kasih padamu secara langsung. Pemimpin klan Serigala, Fang, tertawa terbahak-bahak. Menyelamatkan rakyatku. Ternyata betina kecil yang cantik dan lembut seperti ini. Sungguh mengejutkan. Untuk menunjukkan rasa terima kasihku, aku membawa 100 permainan besar, hadiah untuk suku Harimau Putih. Selain itu, ada 2 potong bulu binatang Arktik untuk betina kecil yang cantik ini. Sebelum Arya bisa menjawab, pemimpin klan Singa Emas, Yan Yi, juga berbicara dengan senyuman. Suku Singa Emas kami, itu juga membawa jumlah mangsa yang sama. Selain itu, betina cantik Arya, aku secara pribadi memberimu tas emas merah ekstra, kekhususan dari wilayah selatan. Arya, kamu pasti akan menyukainya ketika melihatnya. Leo mendengar bagaimana Singa Emas menyapa Arya di akhir. Tidak bisa tidak menyipitkan mata sedikit. Melihat Singa Emas, Yan Yi merasakan tatapan yang tertuju padanya. Menatap balik tanpa mundur dan mengangkat alis. Tatapan Leo tidak bisa tidak menjadi dingin. Arya tidak memperhatikan semua ini sama sekali. Dia tanpa ragu-ragu mengambil hadiah. Kemudian dia berbalik ke keduanya dan berkata terima kasih. Setelah mengungkapkan rasa terima kasih, pemimpin membuka mulutnya kepada Arya menyarankan bahwa dia duduk di tengah api unggun dengan sopan menolak. Arya menarik Leo ke tempat yang tidak mencolok. Begitu dia duduk, Leo mengeluarkan beberapa buah merah kecil menyerahkannya kepada Arya. Arya mengambilnya dan mulai makan. Cukup manis. Leo menatap intens pada bibir betina kecil yang ternoda jus. Dia tidak bisa tidak menelan ludah. Kemudian terkendali, dia menekan ke arah Arya. Arya ingin mendorong Leo pergi, tapi lengannya tidak bisa mengumpulkan kekuatan apapun. Aku hanya bisa secara pasif menonton wajah tampan Leo mendekat dan semakin dekat. Leo akhirnya mendapat keinginannya dan mencium betina kecil. Dia baru saja akan membawanya lebih jauh. Teriakan tiba-tiba dari pihak menginterupsi gerakannya. Apa yang kalian lakukan? Leo berbalik dengan kesal untuk melihat sumber suara. Ternyata Aisyah, putri kepala suku. Aisyah baru kembali dari kota binatang utara dengan Lina. Dengan bersemangat menyeret Lina untuk mencari Leo. Hasilnya hanya tanah kosong. Aku melihat adegan manis dan penuh kasih sayang seperti itu. Dia tidak bisa mempercayainya. Hanya beberapa hari sejak terakhir kali mereka bertemu. Leo telah tergoda pergi. Dia benar-benar ingin bergegas dan menghancurkan wajah penggoda itu, tapi dia masih berhasil mengendalikan dirinya. Bagaimanapun, dia selalu memainkan peran yang mulia di depan Leo. Aisyah mengerutkan alisnya, bertingkah imut dan manja. Leo,
bagaimana kamu bisa bersama dengan wanita teduh bercampur? Kamu adalah pejuang terhebat suku, pemimpin masa depan klan. Ayo cepat dan pergi denganku ke tempat ayahku. Ayahnya telah berjanji padanya sejak lama. Selama Leo menjadi pasangan mulai sekarang, posisi pemimpin klan milik Leo, dia bisa menjaminnya. Leo melakukannya untuk posisi pemimpin klan. Aku pasti akan membuang jalang kurus itu. Datang untuk memuja aku. Memikirkan ini, dia dengan sombong melirik Arya. Hei, apa yang kamu miliki untuk bersaing denganku? Arya tidak berkata sepatah kata pun. Dia ingin melihat apa yang Leo katakan. Leo memberikan senyuman lembut kepada Arya. Kemudian dia berbalik untuk menghadapi Aisyah. Senyuman di wajahnya langsung berubah dingin. Aisyah, Arya adalah satu-satunya pasangan yang aku akui dan aku sama sekali tidak tertarik menjadi pemimpin klan. Arya diam-diam menambahkan beberapa poin lagi untuk Leo di hatinya. Harimau putih yang lembut ini ketika datang untuk menolak anggota lawan jenis lainnya. Mereka melakukannya secara tegas dan tanpa ragu-ragu. Langsung pada intinya, tidak berbelit-belit. Aisyah tidak bisa tidak merasa sedikit kesal. Apa maksud Leo? Dia benar-benar menolaknya tepat di wajahnya. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu yang lain. Lina diam-diam menariknya dari samping. Memberi isyarat padanya untuk menoleh. Aisyah menoleh. Kemudian mereka melihat masa gelap yang padat dari dayung mendekat. Pikirannya berubah, mulai merasa sombong lagi. Dia terkenal cantik jauh dan luas. Kemanapun dia pergi, selalu ada kawanan pengagum yang mengikutinya. Orang-orang ini pasti untuk menghisap padanya. Kemudian dia mengangkat dagunya, menyerang pose yang menurutnya sangat menawan. Kalian semua di sini untukku, kan? Aku paling suka orang kuat. Aisyah belum selesai bicara, didorong ke samping oleh ork jantan terkemuka. Betina Arya, aku adalah disiplinarian ork suku Serigala Abu-Abu. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa rakyat kami. 2 safir ini adalah apa yang kami dapatkan ketika pergi ke laut pemakan jiwa untuk mengumpulkan garam secara tak terduga diperoleh. Ini untukmu sebagai hadiah terima kasih. Arya tahu es biru ini sangat langka. Tidak ingin menerimanya, tapi mereka belum mengetahui cara menolak. Suara lain menyela. Wow, betina kecil ini sangat cantik. Bisakah aku menjadi pasanganmu? Aku Yan Hang dari suku Sutra Emas. Ini untukmu, gelang karang. Terima kasih telah menyelamatkan kami, ork. Dia dengan cepat meremas jalan ke sisi Arya. Bisakah aku memanggilmu Arya? Kamu benar-benar cantik. Jadilah pasanganku. Aku sudah menjadi ork tingkat tinggi sekarang. Bisa melindungimu dengan baik. Arya membeku sejenak. Dari mana anak ini berasal? Ork lainnya, mereka juga mempersembahkan hadiah kepada Arya satu demi satu mengungkapkan rasa syukur dan cinta padanya. Di samping Leo begitu banyak jantan. Mereka semua menatap betina kecil. Wajahnya berubah sangat jelek. Dia benar-benar ingin menyembunyikanmu. Pada saat ini, Aisyah, bagaimana didorong ke samping, terpana. Apakah ork ini sudah gila? Mengabaikannya, putri pemimpin klan. Sebaliknya, mereka semua fokus pada betina yang lemah itu. Semakin marah dia, semakin dia tidak bisa menahan teriakan. Kalian orang buta bodoh. Akan ada hari ketika dia akan memohon padaku dengan air mata. Setelah dia selesai bicara, dia memelototi bis yang hadir. Kemudian dia berhenti memperhatikan Lina dan pergi dengan tergesa-gesa. Lina baru saja akan mengejarnya. Dalam sekejap mata, 2 ork berjenggot tinggi terlihat. Datang langsung ke arah ini. Dia segera memperlambat langkahnya dengan seringai dingin. Dia melirik Arya. Kedua dokter penyihir ini pasti di sini untuk berkelahi. Aku akan menunggu di sini sendiri. Mari kita lihat bagaimana dia membuat dirinya menjadi bahan tertawaan. Dia juga ingin memberinya pelajaran.
Dia juga langsung tidak menyukai betina baru ini yang mengatakan padanya untuk mencuri sorotan dari Lena. Kedua dokter penyihir ini terkenal ketat setiap hari. Dia bahkan bisa membayangkan Arya dimarahi sampai menangis. Pasti sangat memuaskan. Lina menekan kegembiraan di hatinya, pura-pura baik sambil memanggil Arya. Arya, yang mulia hati, cepat bersembunyi. Dukun dari kedua suku itu datang untuk memberimu masalah. Mereka terkenal licik. Setelah mengatakan itu, dia melangkah maju lagi untuk bertemu ork berjenggot putih. Oh sayang, mengapa kamu datang secara langsung? Arya masih muda di hati. Menjadi sedikit tidak dewasa dan sombong dapat dimengerti, tapi ini hanya omong kosong. Kamu tidak bisa memanjakan kebiasaan menciptakan penyakit secara tidak tepat. Bagaimana jika ork mati dari perawatan? Aku masih perlu memberinya peringatan yang tepat. Kedua dokter penyihir memberikan tatapan aneh padanya tidak berbicara. Dia menyikatnya melewati dia dan langsung ke Arya. Kemudian kedua dokter penyihir menunjukkan senyuman baik. Dan berkata kepada betina kecil, apakah kamu merasa lebih baik? Kami berdua orang tua benar-benar khawatir tentangmu. Aku telah hidup sepanjang hidupku. Ini pertama kalinya aku melihat kamu begitu berani. Betina kecil yang cerdas dan baik hati. Jadi, kami berdua baru saja punya ide berani. Bisakah kamu berjanji itu? Kerumunan ork yang berisik langsung diam. Melihatnya, tidak ada yang berani atau berani tentang ide itu. Bisakah itu juga bahwa kamu ingin menjadi pasangan betina kecil? Ini benar-benar tidak dapat diterima. Wajah penuh keriput dan jerawat dan betina cantik adalah ketidakcocokan seperti itu. Kedua dokter penyihir mengabaikan komentar ork tetapi terus memuji Arya dengan beberapa psikofonsi dengan mengatakan itu. Kami berdua pria tua ingin belajar keterampilan medis dari nona muda. Tolong janjikan itu. Oke. Setelah mengatakan bahwa dokter penyihir tua yang telah hidup sebagian besar hidupnya sekarang dia benar-benar terlihat sedikit gugup melihat Arya dengan mata penuh harapan. Setelah mendengar ini, Lina yang menunggu untuk melihat pertunjukan. Tidak dapat dipercaya, mata terbuka lebar dalam shock. Kedua pria tua ini juga sudah gila. Apakah orang-orang ini sudah gila? Bagaimana langit berubah setelah dia pergi ke kota binatang selama beberapa hari dan kembali? Lina terkejut tetapi dengan cepat tenang. Dia tidak sedumbi seperti Aisyah, ditampar tepat di depan orang lain. Dia perlu memikirkannya dengan hati-hati. Bagaimana secara halus menempatkan jalang ini di tempatnya. Bahkan mengusirnya dari suku. Setelah memutuskan, Lina diam-diam pergi. Pada saat ini, Arya merasa sedikit pusing dan bingung. Bagaimana hanya butuh waktu untuk makan buah. Ada bismen yang ingin membentuk ikatan dan mempelajari kedokteran pada saat yang sama. Dia tidak terlalu pandai menangani hubungan. Menghadapi lingkaran tatapan jantan yang intens, wajahku menjadi merah lagi. Sialan, dia meraih lengan harimau putih. Leo memperhatikan betina kecil itu gemetar. Mengangkatnya dengan pikiran lembut dan berkata, Arya lelah. Perlu istirahat. Aku akan membawanya pulang dulu. Mari bicara tentang itu di lain hari. Setelah dia selesai berbicara, memegang Arya, dia dengan cepat meninggalkan kerumunan.